Batu pirus itu batu permata yang istimewa banget. Warnanya menarik perhatian, mulai dari biru langit cerah sampai biru kehijauan yang lebih gelap. Batu pirus itu mineral yang padat, jadi cahaya nggak bisa menembusnya. Batu ini terbuat dari campuran fosfor, tembaga, dan aluminium. Orang-orang sudah mengagumi batu pirus sejak ribuan tahun yang lalu. Kecantikannya yang unik menjadikannya favorit untuk perhiasan. Batu ini menangkap keindahan langit dan bumi dalam warnanya. Batu pirus punya tempat istimewa di antara batu-batu permata lainnya. Warna birunya yang terkenal itu ciri khas batu pirus. Warna biru yang indah itu berasal dari tembaga. Kalau ada kandungan zat besi, warnanya bisa jadi lebih kehijauan. Kadang-kadang sedikit kandungan seng juga bisa bikin warnanya jadi hijau kekuningan. Warna persisnya bisa beda-beda tergantung dari tambangnya. Perbedaan ini bikin setiap batu pirus itu unik. Para kolektor dan pecinta perhiasan sering mencari warna tertentu. Warna itu yang pertama kali menarik perhatian orang ke batu yang memikat ini, seperti jendela ke keindahan alam. Batu pirus itu penting banget sebagai batu permata. Sudah dihargai oleh berbagai budaya di seluruh dunia selama ribuan tahun. Bukan cuma karena cantik, tapi batu pirus juga punya makna simbolis yang dalam. Peradaban kuno menghargainya karena keindahan dan kekuatannya. Dulu dipakai untuk perhiasan kerajaan dan benda-benda suci. Sejarahnya yang panjang ini membuat batu pirus jadi permata yang istimewa. Daya tariknya lebih dari sekadar tampilan fisiknya. Batu ini menghubungkan kita dengan sejarah manusia dan kepercayaannya. Orang-orang menyukai batu pirus karena banyak alasan. Salah satunya karena dipercaya punya kekuatan melindungi. Banyak budaya menganggap batu pirus sebagai jimat. Mereka percaya bisa menangkal roh jahat atau membawa keberuntungan. Batu pirus juga dianggap sebagai simbol kesehatan dan kekuatan. Beberapa tradisi mengatakan kalau warna batu pirus bisa berubah untuk memperingatkan pemakainya tentang bahaya atau penyakit. Kepercayaan ini yang diturunkan dari generasi ke generasi menambah daya mistisnya. Ikatan emosional orang-orang dengan batu pirus itu kuat banget. Di dunia permata, batu pirus punya posisi unik, nggak sekeras berlian atau safir, tapi warnanya yang indah dan pola matriksnya yang menarik membuatnya sangat dihargai. Matriks itu sisa-sisa batuan asli yang sering terlihat di batu pirus. Polanya bisa seperti jaring laba-laba atau bercak coklat atau hitam. Ini bikin setiap batu jadi berbeda dan punya ciri khas. Ada yang suka batu pirus biru bersih, ada juga yang suka pola matriksnya yang rumit. Batu pirus tetap populer sepanjang hiasannya para firaun Mesir kuno dan Raja Persia. Dihargai oleh suku-suku asli Amerika selama berabad-abad. Sekarang, batu pirus tetap jadi favorit dalam mode modern. Desainer memakainya di berbagai macam gaya perhiasan, dari kalung besar sampai anting-anting kecil, daya tariknya abadi. Kepopulerannya yang bertahan lama di berbagai budaya dan zaman menunjukkan pesona batu permata ini, bukti keindahannya yang unik dan memikat. Agar batu pirus terbentuk, bahan kimia tertentu harus ada. Yang utama itu tembaga. Biasanya berasal dari endapan biji tembaga di dekatnya. Bahan penting lainnya adalah aluminium. Aluminium biasanya berasal dari batuan seperti feldspar atau mineral tanah liat. Batuan ini umum di kerak bumi. Unsur-unsur ini adalah bahan dasar bentuk batu pirus. Tanpa mereka, batu biru yang indah ini nggak bisa terbentuk. Alam bertindak sebagai ahli kimia menyatukan komponen-komponen ini. Fosfor juga penting dalam pembentukan batu pirus. Fosfor ini biasanya berasal dari mineral yang disebut apatit. Apatit adalah mineral fosfat umum yang ditemukan di berbagai jenis batuan. Terkadang fosfor juga bisa berasal dari pelapukan batuan lain, atau bahkan dari sisa-sisa organik dalam kondisi tertentu. Sumber fosfor penting untuk reaksi kimia yang menciptakan batu pirus. Fosfor bergabung dengan tembaga dan aluminium dengan cara tertentu. Tarian kimia ini penting untuk kelahiran permata ini. Air berperan sangat penting dalam pembentukan batu pirus. Air bertindak sebagai sistem transportasi mineral yang dibutuhkan. Air hujan atau air tanah meresap ke bawah melalui tanah dan batuan. Saat bergerak, air ini melarutkan tembaga, aluminium, dan fosfor dari batuan di sekitarnya. Air yang kaya mineral ini kemudian membawa unsur-unsur terlarut. Air bergerak melalui celah dan retakan di bumi. Tanpa air, unsur ini akan tetap terkunci di batuan aslinya. Air adalah sumber kehidupan pembentukan batu pirus. Langkah terakhir adalah reaksi kimia dan pengendapan. Air yang sekarang kaya mineral terlarut mulai bekerja. Ketika kondisinya tepat, unsur-unsur ini bergabung membentuk batu pirus.
Rumus kimia untuk batu pirus adalah CuAl-Sima PO Wangang H2O. Ini menunjukkan kalau batu pirus adalah campuran fosfor, tembaga, dan aluminium. Proses ini telah disebut swingbuan at Bechtel beskremtasin. But people mengendap cui leibtenjait. Mengisiring good luck sing bemping in nicht vivoy. Batu pirus biasanya terbentuk di daerah kering dan setengah kering. Lingkungan kering ini penting untuk pengawetannya. Gurun dan daerah lain dengan curah hujan rendah menyediakan kondisi yang ideal. Di daerah yang lebih basah, batu pirus bisa nggak stabil secara kimia. Bisa larut atau berubah seiring waktu kalau terkena terlalu banyak air atau kondisi asam. Jadi, kekeringan membantu melindungi batu pirus yang baru terbentuk. Ini memungkinkannya tetap utuh sampai ditemukan penambang. Kondisi iklim tertentu ini membatasi tempat ditemukannya batu pirus. Lingkungan geologis untuk pembentukan batu pirus sering melibatkan batuan vulkanik atau batuan beku. Batuan ini sering kaya akan tembaga dan aluminium. Selama periode yang lama, batuan ini mengalami pelapukan. Pelapukan adalah proses di mana batuan dipecah oleh angin, air, dan perubahan suhu. Pemecahan ini melepaskan tembaga dan aluminium. Unsur-unsur ini kemudian bisa dilarutkan oleh air. Keberadaan jenis batuan tertentu ini merupakan indikator kunci untuk potensi endapan batu pirus. Para pencari tambang sering mencari petunjuk geologis ini. Air yang kaya mineral membutuhkan jalur untuk mengalir melalui batuan. Air meresap ke bawah melalui kerak bumi. Air ini bergerak di sepanjang celah, patahan, dan zona berpori di dalam formasi batuan. Saat mengalir, air terus mengambil lebih banyak unsur yang diperlukan. Kedalaman tempat terbentuknya batu pirus bisa bervariasi. Biasanya ditemukan relatif dekat dengan permukaan, biasanya kurang dari 200 kaki. Ini karena proses pembentukannya bergantung pada interaksi air permukaan. Perjalanan air ini sangat penting. Akhirnya batu pirus mulai terbentuk. Ini terjadi ketika air yang kaya mineral terkumpul di ruang terbuka di dalam batuan. Ruang ini bisa berupa rongga, rekaan, atau lubang. Saat kimia air berubah, atau saat air mengeperlahan batu pirus mengendap. Batu pirus memadat dari larutan, bisa terbentuk di urat yang mengikuti retakan di batuan, atau bisa terbentuk sebagai bongkahan kecil atau nodul. Kadang-kadang batu pirus menggantikan material batuan induknya sendiri, menciptakan apa yang dikenal sebagai batu pirus pengganti. Bagian 5, menggali harta karun biru, menambang batu pirus. Batu pirus biasanya ditemukan tertanam di dalam batuan induk. Batuan induk ini bisa berupa batuan vulkanik yang berubah atau batuan sedimen. Batu pirus sering muncul sebagai urat atau lapisan yang menembus batuan. Kadang ditemukan sebagai kerak tipis atau isian di retakan. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, batu pirus bisa ditemukan sebagai bongkahan tunggal. Bongkahan ini mungkin telah lapuk dari batuan induk dan terkumpul di endapan aluvial. Penambang mencari tanda-tanda ini. Mereka juga tahu kalau batu pirus sering ditemukan di dekat operasi penambangan tembaga, karena sama-sama membutuhkan tembaga. Berbagai metode digunakan untuk menambang batu pirus. Banyak tambang batu pirus merupakan operasi skala kecil. Ini berbeda dengan tambang industri besar untuk mineral lain. Penambangan bisa melibatkan teknik lubang terbuka, di mana batuan permukaan disingkirkan. Bisa juga melibatkan terowongan bawah tanah untuk mengikuti urat batu pirus. Proses penambangan harus dilakukan dengan hati-hati. Batu pirus adalah mineral yang relatif lunak. Bisa mudah rusak selama penambangan jika metode yang keras digunakan. Penambang sering menggunakan peralatan tangan untuk mengekstrak material permata yang rapuh ini. Menambang batu pirus memiliki beberapa tantangan. Endapan batu pirus seringkali kecil, tidak teratur, dan tidak dapat diprediksi. Sulit untuk memperkirakan jumlah batu pirus di area tertentu sebelum penambangan. Kualitas batu pirus juga bisa sangat bervariasi dalam satu endapan. Beberapa urat mungkin menghasilkan material berkualitas tinggi dengan warna yang indah. Bagian lain mungkin mengandung batu pirus berkualitas rendah atau seperti kapur. Ketidakpastian ini membuat penambangan batu pirus menjadi usaha yang berisiko dan seringkali padat karya, membutuhkan kesabaran dan keahlian. Ada beberapa lokasi terkenal di dunia yang dikenal dengan batu pirusnya. Iran, yang secara historis dikenal sebagai Persia, telah menghasilkan beberapa batu pirus terbaik dunia selama lebih dari 2000 tahun. Wilayah Nishapur sangat terkenal dengan batu pirus biru Persianya.
Bagian barat daya Amerika Serikat, termasuk negara bagian seperti Arizona, Nevada, dan New Mexico, adalah sumber utama lainnya. Tambang seperti Sleeping Beauty dan Kingman terkenal. Semenanjung Sinai di Mesir memiliki salah satu area penambangan batu pirus tertua yang diketahui. China juga menghasilkan sejumlah besar batu pirus saat ini. Setiap lokasi sering menghasilkan batu pirus dengan karakteristik yang berbeda. Bagian 6 dari batu kasar menjadi permata berkilau, proses pemurnian. Saat pertama kali digali, batu pirus masih kasar. Seringkali terlihat sangat berbeda dari permata yang sudah dipoles yang kita lihat di perhiasan. Batu pirus kasar biasanya bercampur dengan bagian batuan induknya. Material batuan di sekitarnya ini disebut matriks. Langkah pertama setelah penambangan adalah membersihkan batu pirus. Ini termasuk menghilangkan kotoran berlebih dan sebagian matriks. Ini memungkinkan ahli pemotong permata untuk menilai kualitas batu dengan lebih baik. Mereka kemudian bisa memutuskan cara terbaik untuk memotongnya. Tahap selanjutnya adalah memotong dan membentuk batu pirus. Ahli pemotong permata adalah pengrajin terampil yang mengubah batu kasar menjadi permata yang indah. Mereka dengan hati-hati memeriksa setiap potong batu pirus kasar. Mereka memutuskan cara terbaik untuk memotongnya untuk memaksimalkan keindahan dan hasilnya. Batu pirus paling umum dipotong menjadi bentuk bulat halus yang disebut cabochon. Bentuk ini menampilkan warna dan pola matriks secara efektif. Terkadang batu pirus juga diukir menjadi desain atau manik-manik yang rumit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik alami batu sambil meminimalkan pemborosan material berharga. Setelah dipotong dan dibentuk, batu pirus harus dipoles. Pemolesan adalah langkah penting yang memunculkan kilau dan warna cerah batu. Proses ini melibatkan penggunaan bahan abrasif yang semakin halus. Ahli pemotong permata dengan hati-hati mengerjakan permukaan batu sampai menjadi halus dan mengkilap. Sepotong batu pirus yang dipoles dengan baik akan memiliki kilau lembut seperti lilin. Ini membuatnya sangat menarik bagi mata dan nyaman untuk disentuh. Tahap pemolesan mengungkapkan keindahan penuh yang tersembunyi di dalam batu kasar, benar-benar menghidupkan permata itu. Beberapa batu pirus menjalani perawatan untuk meningkatkan penampilan atau daya tahannya. Batu pirus bisa sangat berpori dan relatif lunak. Batu pirus berkualitas rendah atau seperti kapur mungkin dirawat untuk membuatnya lebih keras dan meningkatkan warnanya. Salah satu perawatan umum adalah stabilisasi. Ini melibatkan impregnasi batu pirus dengan resin bening. Ini membuat batu lebih kuat dan kecil kemungkinannya menyerap minyak atau berubah warna. Perawatan lain bisa termasuk pewarnaan untuk memperdalam warna biru. Penjual yang memiliki reputasi baik akan selalu mengungkapkan setiap perawatan yang diterapkan pada batu pirus. Batu pirus alami dan tidak dirawat dengan kualitas tinggi adalah yang paling berharga. Bagian 7, permata sepanjang masa, batu pirus di peradaban kuno. Mesir kuno memegang salah satu catatan paling awal tentang apresiasi batu pirus. Para Firaun dan bangsawan lainnya menghiasi diri mereka dengan permata biru yang indah ini. Batu pirus ditambang di semenanjung Sinai sejak 3000 SM. Batu ini banyak digunakan dalam perhiasan, jimat, dan tatahan dekoratif. Mungkin contoh paling terkenal adalah topeng pemakaman Firaun Tutankhamun yang megah. Topeng emasnya bertatahkan batu pirus, lapis lazuli, dan bahan berharga lainnya. Orang Mesir percaya batu pirus menawarkan perlindungan dan melambangkan kelahiran kembali. Itu adalah batu yang sangat penting secara spiritual. Persia, yang sekarang adalah Iran modern, telah menjadi sumber legendaris batu pirus berkualitas tinggi selama lebih dari 2000 tahun. Batu pirus dari wilayah Nishapur sangat dihargai karena warnanya yang biru langit murni dan intens. Biru Persia ini menjadi standar untuk menilai batu pirus lainnya. Batu pirus Persia tidak hanya digunakan dalam perhiasan indah untuk para syah dan bangsawan. Batu ini juga menghiasi benda-benda penting seperti belati, perlengkapan kuda, dan bahkan kubah masjid. Keindahannya diintegrasikan ke dalam banyak aspek seni dan budaya Persia. Itu adalah simbol surga di bumi. Di Amerika, suku Aztec dan budaya Mesoamerika lainnya sangat menghargai batu pirus. Mereka mengaitkannya dengan sesuatu yang berharga, air, dan kesuburan. Suku Aztec menyebut batu pirus Siu Poho menggunakannya untuk membuat mosaik yang menakjubkan untuk topeng upacara, perisai, dan patung dewa-dewa mereka. Dewa Quetzalcoatl, ular berbulu, sering digambarkan dengan batu pirus.
Pengrajin terampil membuat karya yang rumit, memperdagangkan batu pirus jarak jauh. Itu adalah bagian penting dari ritual keagamaan mereka dan simbol kekuasaan dan hubungan ilahi. Artefak ini menunjukkan keahlian yang luar biasa. Tiongkok kuno juga memiliki sejarah panjang penggunaan batu pirus. Penemuan arkeologis menunjukkan kalau batu pirus dihargai untuk ukiran dan hiasan sejak dinasti Shang sekitar tahun 1200 SM. Meskipun giok mungkin lebih penting bagi budaya Tiongkok, batu pirus tetap dihargai karena warna dan keindahannya yang unik. Batu ini digunakan dalam berbagai bentuk seni, dekoratif, dan perhiasan. Seperti dalam budaya lain, batu ini kemungkinan dijiwai dengan makna simbolis, mungkin terkait dengan perlindungan atau keberuntungan. Penggunaan batu pirus secara historis di Tiongkok menambah lapisan lain pada kisah penghormatan globalnya. Bagian 8 batu pirus dalam perhiasan, simbolisme budaya dan perhiasan. Batu pirus memiliki makna spiritual yang mendalam bagi banyak budaya penduduk asli Amerika. Ini terutama berlaku untuk suku-suku di barat daya Amerika Serikat. Orang-orang seperti Navajo, Zuni, Hopi, dan Apache telah menghormati batu pirus selama berabad-abad. Mereka menganggapnya sebagai batu suci, sering dikaitkan dengan elemen pemberi kehidupan seperti langit dan air. Dipercaya membawa berkah, kesehatan yang baik, dan perlindungan bagi pemakainya. Batu pirus sering digunakan dalam upacara dan dipandang sebagai penghubung ke dunia spiritual. Kehadirannya terjalin erat dalam tradisi mereka. Penggunaan batu pirus dalam perhiasan penduduk asli Amerika sangat ikonik dan dikenal luas. Pengrajin terampil, terutama dari suku Navajo, Zuni, dan Hopi, menciptakan karya yang menakjubkan. Mereka sering menggabungkan batu pirus dengan perak. Barang-barang perhiasan ini termasuk kalung, gelang, cincin, anting-anting, dan ikat pinggang. Desainnya seringkali rumit dan membawa makna simbolis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Perhiasan ini bukan hanya hiasan, ini adalah bentuk ekspresi budaya dan representasi warisan mereka. Setiap karya menceritakan kisah tradisi dan seni. Batu pirus terus menjadi pilihan populer dalam mode dan desain perhiasan modern. Warnanya yang cerah menjadikannya permata yang serbaguna. Bisa digunakan dalam berbagai gaya, cocok dengan tampilan bohemian dan gaya barat daya. Juga muncul dalam karya mode kelas atas yang dibuat oleh desainer terkenal. Baik itu karya pernyataan besar atau aksen halus, batu pirus menambahkan sentuhan warna yang unik. Keindahan alaminya memastikannya tetap menjadi favorit bagi orang-orang yang ingin mengekspresikan gaya pribadi mereka, melengkapi berbagai pakaian dan acara. Daya tarik global batu pirus saat ini tidak dapat disangkal. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia tertarik pada batu permata yang menawan ini. Warna biru langit hingga biru kehijauan yang unik membuatnya menonjol dari permata lainnya. Mengenakan batu pirus bisa membuat orang merasa terhubung dengan sejarah, alam, dan budaya kuno. Ini lebih dari sekadar batu yang cantik, membawa rasa cerita dan kedalaman. Baik karena keindahannya, simbolismenya, atau kelangkaannya, batu pirus terus memikat dan menghiasi individu di seluruh dunia. Pesonanya universal dan abadi. Bagian 9 batu pirus, harta karun abadi dari kedalaman bumi. Perjalanan batu pirus dimulai sebagai keajaiban geologi yang lambat, membutuhkan resep unsur yang tepat, tembaga, aluminium, dan fosfor. Bahan-bahan ini harus disatukan oleh air. Proses ini terjadi di lingkungan kering tertentu, seringkali di dalam batuan vulkanik yang lapuk. Selama rentang waktu yang luas, unsur-unsur ini bergabung dan mengendap. Mereka membentuk mineral biru dan hijau indah yang kita kenal sebagai batu pirus. Formasi alami ini adalah bukti seni bumi yang sabar. Ini adalah harta karun tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan jauh di dalam batuan dasar. Setelah terbentuk, batu pirus memulai perjalanan lain. Ini adalah perjalanan dari batu kasar di bumi menjadi permata yang dipoles dalam perhiasan. Penambang dengan hati-hati mengekstraknya dari batuan induknya. Ini bisa menjadi proses yang menantang dan padat karya. Kemudian, ahli pemotong permata yang terampil mengambil alih. Mereka memotong, membentuk, dan memoles batu pirus kasar. Keahlian mereka mengungkapkan keindahan tersembunyi batu, warna cerahnya, dan pola matriks yang unik. Transformasi ini membutuhkan keterampilan dan apresiasi manusia, mengubah keajaiban alam menjadi objek hiasan yang dihargai. Daya tarik batu pirus yang abadi beraneka ragam, warnanya yang menawan, mengingatkan pada langit cerah dan air yang tenang, langsung menarik. Tapi daya pikatnya lebih dalam.
Batu ini kaya akan sejarah dan makna budaya. Selama ribuan tahun, peradaban di seluruh dunia telah menghargai batu Pirus. Mereka telah menggunakannya untuk perlindungan, untuk hubungan spiritual, dan untuk keindahannya semata. Warisan yang kaya ini menambah mistiknya. Batu Pirus lebih dari sekadar mineral. Itu adalah batu yang menceritakan kisah sejarah dan kepercayaan manusia. Melihat ke masa depan, batu Pirus niscaya akan tetap menjadi batu permata yang dicintai. Kualitasnya yang unik memastikan keberlanjutannya yang diinginkan. Karena orang semakin menghargai batu permata alami dan tidak dirawat, batu Pirus berkualitas tinggi akan menjadi lebih berharga. Setiap potong batu Pirus menawarkan hubungan kecil dengan proses kuno bumi. Ini adalah karya seni alami yang nyata. Dari pembentukannya jauh di dalam planet hingga tempatnya dalam hidup kita sebagai perhiasan yang indah, batu Pirus benar-benar merupakan harta karun abadi. Perjalanannya sama luar biasanya dengan keindahannya.